seperti tertangkap itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Queen Sas Channel ya, bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Selamat beraktivitas ya. Oke, masih seputar kasus Subang ya. Kita akan menyoroti kasus ini kan sudah 2 tahun lebih ya berlalu, baru ada titik terang. Dulu sebelum ada titik terang itu kita semua berharap segera ditetapkan tersangka. Nah sekarang setelah ditetapkan tersangka masih juga misteri. Dari penetapan tersangka kurang lebih 2 minggu lebih ya, belum juga ada rilis resmi. Bahkan di minggu ini, tepatnya hari Rabu besok atau Kamis, menurut informasi dari Ditkrimum Polda Jabar, akan mengadakan prarekonstruksi. Nah, kemungkinan melibatkan para tersangka dan juga saksi ya, dari keterangan-keterangan yang ada. Oke, kali ini karena peran utamanya ini Pak Yosep ya, itu menurut keterangan Danu. Mari kita bahas. Memang dari awal Pak Yosep ini terindikasi banyak kebohongan ya. Bagaimana menurut kalian? Ayo kita bahas. Nah sebelum kita bahas lanjut ya, bagi teman-teman yang baru mampir dan mungkin juga belum pernah subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Bila suka silahkan di like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar senantiasa tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Oke, kita mulai dari tanggal 17 malam ya. Setelah Mang Deden hadir atau mampir di TKP di jam 19.30. Pak Yosep setelah itu tidak kemana-mana selain ada telepon dari Bu Mimin ya, jadi pulang ke Cijenggol apa enggak, katanya seperti itu. Nah ini juga bisa dilacak, benarkah itu ada komunikasi. Terus percakapan dengan Amel minta uang ya untuk beli bensin katanya, dikasihlah 20.000, ini versi dia. Nah ditanya juga saat itu korban pergi atau tidak, dia bilang enggak, mobil dalam keadaan rapi terparkir, enggak kemana-mana. Ternyata ada salah satu saksi namanya Ridwan ya, ini sebenarnya sudah lama, itu melintas di TKP di jam hampir jam 8-an ya. Dia mau ke Subang beli martabak, otomatis lewat depan TKP. Dia orang Cisesti sendiri ya. Secara meyakinkan Ridwan mengatakan bahwa saat itu di jam 8-an malam mobil Yaris tidak ada. Kemana kira-kira? Nah, bisa jadi dipakai Amel ya, beli gorengan sama nasi goreng. Cukup banyak. Ini ada isu atau rumor, entah benar atau salah ya. Mungkin kalau memang benar, mungkin tukang gorengannya udah dimintain keterangan oleh kepolisian ya. Ini saya dapat informasinya dari channelnya Nadia. Nah ini ada korelasinya. Di jam itu dia beli gorengan.
dan juga nasi goreng, karena match dengan penemuan di TKP bahwa ditemukan makanan yaitu ya seperti gorengan begitu dan juga nasi goreng. Oke, artinya kalau dia beli gorengan dan nasi goreng karena satu, kedua korban ini kan pulangnya udah sore ya, jam 5-an. Mungkin nggak sempat masak, jadi untuk ganjal perut beli nasi goreng. Nah, jam-jam segitu, jam 8, jam setengah 9, jam 9 tuh enak-enaknya makan gorengan anget ya. Tapi kok banyak? Apakah malam itu ya, setelah Pak Deden pergi, terus Amel beli gorengan dan nasi goreng, apakah ada tamu? Nah, ini yang perlu diselidiki. Ini tentunya belum ada Danu ya. Mengingat begini, jangan-jangan memang ada tamu malam itu untuk membicarakan segala sesuatunya, termasuk tentang SPJ, surat pertanggungjawaban, dan perombakan pengurus yayasan ya. Nah, disitulah terjadi suatu deadlock yang tidak memenuhi kesepakatan ya. Yang satu mungkin ingin markup, yang satunya ingin merubah struktur organisasi. Bubarlah mereka dengan rasa kecewa ya. Salah satunya kalau kita koreksikan dengan keterangan Danu, salah satunya yaitu Pak Yosep. Bisa jadi di situ juga ada Danu. Coba nanti kita nantikan ya, apakah keterangan Danu ini sudah utuh 100% atau benar tapi ada hal-hal yang masih tertutupi atau tidak disampaikan. Karena Pak Yosep langsung nyusul ke warnet ya. Kan kalau kita asumsikan Pak Yosep tahu Danu perginya kemana, kok bisa langsung ke warnet gitu loh. Apakah sebelumnya sudah ketemu dan pamitan ke warnet, atau di WA atau di telepon? Kalau di WA atau di telepon mudah dilacak itu ya. Nah, pertemuannya dengan Pak Yosep di warnet ini tentunya kepolisian sudah mendalami penjaga warnet ya. Kalau penjaga warnet mengiyakan apa yang dikatakan Danu, memang ada kesesuaian. Terus Danu pulang. Nah, ini juga perlu di cross check sama Wak Yeti, Wak Ida. Benarkah jam segitu Danu pulang ambil motor atau mereka sudah tidur ya? Karena kan khususnya Wak Ida bilang Danu tidak kemana-mana, tidur. Nah, ini juga perlu di cross check. Siapa tahu memang saat itu Wak Ida udah tidur, kan bapaknya nggak ada di rumah ya. Oke, lanjut ke pecel lele. Disitulah ada curhatan, ada briefing kali ya. Segala sesuatunya sudah direncanakan. Ini terbukti di TKP tidak ada sinyal BTS HP mereka masing-masing. Oke, ini untuk malam itu ya, Pak Yosep sudah ada indikasi berbohong atau tidak diceritakan. Karena apa? Dia kan sempat speak up ya dengan salah satu channel. Intinya isinya ya pembelaan semua dan menyudutkan orang lain. Gitu loh, mencurigai orang lain. Itu yang saat itu kita dengar ya. Dan di situ terbentuklah narasi, terbentuklah opini. Tadinya 90% mencurigai Pak Yosep, lama-lama menurun, beralih mencurigai Yoris. Ya, mencurigai Yoris itu memang awal-awalnya ya dari sepihak Pak Yosep juga ya. Dan juga mencurigai DWKO. Karena saat itu arahnya itu tujuannya ke sana gitu loh. Dari speak up itu, dari channel-channel yang memang apa ya, tidak jarang lah membahas tentang Pak Yosep ini, kebanyakan mengarah ke Danu dan Yoris.
Nah, kalau kita netral saja, nggak usah mengarah kemana-mana ya. Kita fakta dan bukti sekarang aja kita bahas. Nah, karena sekarang itu Pak Yosep sebagai tersangka, mari kita bahas itu. Masalah ini benar akan bisa naik menjadi terdakwa dan terpidana, itu sudah urusan kepolisian dan pengadilan ya. Walaupun tersangka ini sendiri juga masih kita kedepankan asas praduga tak bersalah, tapi paling tidak ada pegangannya bahwa kepolisian menetapkan seorang tersangka itu bukan sesuatu untuk main-mainan. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu indikasi kebohongan Pak Yosep pertama. Yang kedua, dia bilang pergi ke Cijengkol. Nggak taunya bertemu dengan Danu. Ini kalau keterangan Danu ya. Jadi di situ sendiri sudah ada indikasi 2 kali kebohongan. Tentunya sekali ada kebohongan, pastinya langkah-langkah berikutnya akan menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah terjadi. Dia bilang sampai di Cijengkol jam setengah 10 langsung tidur. Oke, karena itu kita nggak punya pembanding, karena itu saksinya cuman Bu Mimin dan anaknya Abi, kita skip ya. Lanjut pagi harinya, beliau mengatakan datang ke TKP jam 7.15, tapi ada bocoran CCTV. Dia sudah sampai di Ciseti itu sekitar jam 6.50. Kurang lebih dari CCTV tersebut diperkirakan 5 menit. Artinya kalau ditempuh dengan motor, Pak Yosep harusnya sampai di TKP jam 7 kurang 5, ya kurang lebih jam 7-an. Nah, ini indikasi kebohongan Pak Yosep kedua. Ada terpantau CCTV jam 6.50 sudah di sekitar Ciseti. Oke. Dan ini juga ada penguatan dari beberapa sumber ya, yang mengatakan jam 7 itu peristiwa itu sudah tersiar gitu loh. Terus bahkan kata Pak Kades sendiri menguatkan setengah 7 malah Pak Yosep sudah ada di TKP. Nah, ini perlu pengkrosekan ya, yang benar yang mana. Tapi karena sekarang Pak Yosep tersangka, ya paling enggak kita lebih percaya kepada publik ya. Terus berikutnya tentang motor Scoopy yang ia pakai. Ia mengatakan diparkir di depan mobil Alphard. Tapi saksi Mang Ujang yang ia panggil itu tidak melihat sosok motor Scoopy merah itu depan Alphard. Berikutnya masalah bersih-bersih TKP. Dia juga menyangkalnya. Terus masalah peristiwa yang terjadi. Di sisi lain dia bilang penculikan, ada yang mengatakan perampokan. Dia sendiri setelah itu diralat menjadi pembunuhan. Kalau kita korelasikan dia datangnya di bawah jam 7, terus setengah 8 itu panggil Ujang. Lama sekali dia di situ ya. Apakah Pak Yosep saat itu melakukan finishing atas pembersihan TKP ya? Dia masih ragu dengan apa yang dikerjakan Danu. Dan saat itu Pak Yosep mampir atau memang sengaja ke tempat Danu itu untuk memastikan bahwa Danu sudah pulang. Nah, ini mungkin tidak sesuai harapan. Kenapa ditinggal pulang belum bersih ya? Kemungkinan seperti itu. Oke lah. Itu beberapa indikasi kebohongan Pak Yosep ya. Kalau kalian ingin menambahi, berkomentar ya. Tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Ini sifatnya indikasi kebohongan Pak Yosep ya. Benar dan tidaknya tentunya pihak penyidik yang akan membuktikan dengan rilis nanti alat buktinya apa, terus kronologi kejadian sebenarnya kayak apa.
Saya kira itu dari saya. Semoga setelah adanya penetapan tersangka ini, kasus ini segera dirilis dan dilimpahkan ke pengadilan ya. Karena kayaknya kepolisian ini masih ingin membidik tersangka-tersangka yang lain, baik itu kasus pembunuhannya maupun kasus yang mungkin ada di yayasan, yaitu berupa TTPU, mungkin korupsi dan lain sebagainya. Ini masih dikembangkan karena diduga motif terjadinya peristiwa penghilangan nyawa ini tidak jauh-jauh dari sakit hati karena harta dan tahta berkaitan dengan yayasan ya, pengelolaan di mana di situ tentunya banyak kandungan uang, dan ini yang membuat mereka sakit hati dan merasa tersingkir. Itu dari saya ya. Kita sambung di video-video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye bye.